Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang listrik dinamis. Saya share screen dulu. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah. Baik. Listrik dinamis. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum Kirchhoff. Sebenarnya rumus-rumus ini itu dia diturunkan dari hukum Kirchhoff yang telah kita pelajari. Dan juga hukum Ohm. Jadi kita punya dua rangkaian, ada seri dan paralel, bisa juga digabungkan menjadi rangkaian gabungan atau rangkaian majemuk, atau juga bisa disebut rangkaian seri paralel. Untuk rangkaian seri, arus yang mengalir, untuk rangkaian seri, arus yang mengalir pada rangkaian sama pada masing-masing hambatan. Jadi kan seperti selang kalau dia dihubungkan antara ujung satu dan ujung lainnya, kalau dia ada air yang mengalir, maka dia mengalir, berarti arusnya kalau kita bentuk rangkaiannya seperti ini, dia akan mengalir dari kaki yang panjang, yaitu kutub positif ke kutub negatif, atau kaki yang pendek. Berarti arusnya dia mengalir ke R3 dulu atau R1 dulu? R1. Betul sekali. Jadi dia ke R1, baru ke R2, baru ke R3. Jadi nanti terus seperti itu. Nanti di R1 kan ada arus yang mengalir, di R2 ada arus yang mengalir, di R3 ada arus yang mengalir. Untuk di R1, arus yang mengalir kita simbolkan dengan I1. Untuk R2, arus yang mengalir kita simbolkan dengan I2. Untuk di R3, arus yang mengalir kita simbolkan dengan I3. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu intinya adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan dia tidak ada percabangan sama sekali ya. Jadi dia cuma seperti loop. Cuma ya kotak ini, kalau dibentuk kotak ya kotak ini saja, tidak ada cabang lain. Berarti antara arus yang mengalir di R1 nanti akan mengalir juga di R2, nanti akan mengalir juga di R3. Terus nanti kembali lagi, begitu terus. Makanya kita punya rumus. Jadi I total adalah arus total yang mengalir pada rangkaian. Itu sama dengan arus yang mengalir pada R1, sama dengan arus yang mengalir pada R2. Halo Lukman, apa kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita melanjutkan yang kemarin sebenarnya, yaitu membahas tentang listrik dinamis. Kita ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri kalau dia ya dihubung seperti ini, jadi tidak ada cabang-cabang. Kalau di rangkaian paralel kan dia bentuknya seperti ini. Jadi ada bagian yang kita bisa kalau kita gambarkan, kalau rangkaian seri dia hambatannya disusun seperti ini. Kalau rangkaian paralel seperti ini. Jadi itu adalah perbedaannya antara seri dan juga paralel. Untuk di seri tadi kita bahas bahwa arus total yang mengalir pada rangkaian, yaitu disimbolkan dengan I besar, itu sama dengan arus yang mengalir pada hambatan 1, arus yang mengalir sama dengan arus yang mengalir pada hambatan kedua, dan sama dengan juga arus yang mengalir pada hambatan
R3. Lalu untuk beda potensialnya bagaimana? Beda potensialnya, V ini dia sama dengan, jadi nanti ketika R1 ini dia dialiri oleh arus listrik, maka pada R1 ada namanya beda potensial pada hambatan R1. Kalau di R2 nanti dia juga ada hambatan R2. Kalau di R3 dia juga ada hambatan, ada beda potensial, kita beri nama V3. V1 beda potensial di R1, V2 beda potensial di R2, dan V3 beda potensial di R3. V ini beda potensial yang di baterai atau bisa disebut dengan GGL, gaya gerak listrik, V. V total, beda potensial total pada rangkaian sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini dari mana? Sebenarnya bisa diturunkan juga dari hukum Kirchhoff. Tapi untuk lebih ringkasnya, kita cukup menghafal ini. Tidak perlu dihafal juga sih nanti kalau kita, yang sering dikatakan guru-guru kan kalau kita latihan soal, nanti kita hafal-hafal sendiri. Ya, juga seperti itu, sama persis. Juga selanjutnya hambatan. Jadi hambatan R1, R2, dan R3 ini dia bisa digantikan oleh hambatan lain. Jadi hambatan R1, R2, dan R3 itu bisa diringkas jadi satu hambatan. Namanya hambatan pengganti. Kalau di sini pada rangkaian seri, hambatan penggantinya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nanti kita akan belajar contoh soalnya juga. Sekarang kita beralih pada rangkaian paralel. Kebalikannya, kalau pada rangkaian seri yang ditambahkan adalah V, pada rangkaian paralel yang ditambah secara ya sekedar ditambah itu adalah I. Kalau di seri yang dijumlah, yang ditambahkan adalah V1, V2, dan V3 adalah beda potensialnya, adalah V-nya. Tapi kalau pada rangkaian paralel, I total yang mengalir pada rangkaian adalah jumlah I yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Jadi arus total yang mengalir pada rangkaian sama dengan arus yang mengalir pada R1 ditambah arus yang mengalir pada R2 ditambah dengan arus yang mengalir pada R3. Kemarin kita sudah singgung, misalnya ini ada I adalah I total atau I yang masuk pada percabangan, nanti hasilnya sama dengan I yang mengalir keluar. I yang keluar pada dari percabangan. Ini I1 misalnya. Kita beri nama I2. I2, I1, I2 itu maksudnya bukan nama hambatan ya, tapi nama arus yang mengalir pada hambatan tersebut. Ini I3. Nanti berarti I1 atau bukan I sih. Jadi I kapital misalnya saya beri nama I kapital saja. I kapital adalah I total. I total yang mengalir pada rangkaian sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Seperti itu. Makanya kita dapat rumus ini. Untuk V dia sama teman-teman antara di R1, di R2, dan R3. Dia beda potensialnya sama. Untuk hambatannya dia sedikit berbeda karena dia bentuknya 1/. Jadi bacanya ini 1/, hambatan pengganti sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Baik, belum ada. Ya, terima kasih. Kita lanjut pada latihan soal sebenarnya.
Dan ini adalah beberapa hal yang nanti akan kita gunakan di, maaf tadi ada kucing, nanti dalam kita mengerjakan soal. Langsung saja. Baik, dalam waktu 2 menit, arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Tentukan muatan yang berpindah. Jadi kita diminta untuk menentukan besarnya Q dan juga B, yaitu jumlahnya elektron yang mengalir. Ada yang ingat definisi arus listrik itu apa? Jadi arus listrik itu dia seperti kecepatan, cuma dia itu listrik. Arus listrik adalah, kalau kecepatan kan yang bergerak adalah objeknya. Misalnya kalau kecepatan sepeda, maka kecepatan sepeda adalah jarak yang ditempuh sepeda tiap satuan waktu. Kalau di arus listrik, dia adalah banyaknya muatan itu Q, tiap satuan waktu. Jadi arus adalah banyaknya muatan tiap yang mengalir pada rangkaian tiap satuan waktu. Oh iya, Ilham, halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilham tadi sedang ada kegiatan apa? Lagi nungguin HP-nya, Kak. Oke. Tadi handphonenya sedang untuk main. Oh iya, siap. Oke, jadi kita tadi itu membahas tentang listrik dinamis, melanjutkan yang kemarin sih. Selamat belajar, Ilham. Terus Q yang kita cari ya. T adalah kita punya 2 menit. Maka kalau kita lihat, biasanya saya untuk mengubah ini masih pakai yang segitiga itu, teman-teman. Ini sangat memudahkan saya. Siapa tahu teman-teman juga terinspirasi untuk memakainya. Jadi saya dibuat segitiga seperti ini ya. Atau mungkin saya saja. Ini Q, kalau bentuknya seperti ini berarti Q, I, dan juga di sini ada T. Kalau ingin mencari Q, tinggal Q-nya ditutup. Berarti kan tinggal I dikali dengan T. Kalau ingin mencari I, maka I-nya ditutup, Q, tinggal Q dibagi T. Kalau ingin mencari T, maka T-nya ditutup, berarti Q dibagi I. Kalau kita ingin mencari muatan, berarti Q, maka Q kita tutup. Berarti Q sama dengan, apa teman-teman berarti? I kali T. Betul. I dikali dengan T. Arusnya berapa, teman-teman? 2A. Betul, 2 ampere. T-nya berapa? 2 menit. Baik, 2 menit kalau dijadikan detik jadinya 100. Kalau 1 menit ada 60 detik, kalau 2 menit berarti kan 2 dikali 60. 2 menit berarti 2 dikali 60. Ini sama dengan 120 detik. Berarti kita sudah dapat jawabannya, berarti berapa? 240. Baik. Satuannya apa? Jangan lupa satuan ini. Ini paling penting. Kalau tanpa satuan itu disalahin kita.
Muatan itu dia satuannya apa, teman-teman? Satuannya adalah kolom. Kolom. Kita sudah selesai yang satu. Sekarang kita belum selesai karena sebentar saya garisin. Takut lagi. Sekarang kita akan mencari jumlah elektron yang mengalir di rangkaian ini dalam ya per detik berarti. Banyaknya elektron, jumlah elektron yang mengalir. Kita tadi melihat rumus ini yang tidak saya jelaskan. Sekarang akan saya jelaskan. Kita fokus pada ini. Q itu muatan. Q adalah ya muatan. Total muatan. N adalah banyaknya muatan. Dan E adalah nilai dari muatan satu elektron. Kita ingat-ingat ya, Q sama dengan N dikali E. Kalau kita buat segitiganya, berarti kan dia I-nya di atas, N-nya di bawah, E-nya di bawah. Maka kalau kita ingin mencari N adalah banyaknya elektron. Kn sama dengan apa, teman-teman? Gimana, Andika? Halo, Andika. Andika, apa suara saya terdengar? Oke, halo Zaki. Ada Kak. Berarti rumus N sama dengan apa? E bagi E. Betul. I per E. Kita tadi sudah tahu ini adalah nilai Q. Tinggal kita masukkan 240 dibagi, nah E itu adalah sebuah konstanta yang mempunyai nilai. Nanti kita akan lihat nilainya berapa. Tapi ya karena saya tahu ya, jadi saya tulis saja. Dan nanti Kak, teman-teman bisa coba cari sendiri kalau tidak percaya dengan saya berapa nilai muatan dari elektron. Ini nanti tinggal kita hitung. Dan nanti kita dapat berapa banyak elektronnya. Bagaimana? Apa ada yang ingin tanyakan? Nggak ada Kak. Baik. Ilham? Kok Ilham? Tadi sudah Ilham tadi. Andika, apa ada yang ditanyakan? Halo Andika. Satu 1,6 kali 10 minus 19-nya itu dari mana? Ya, dari mana? Dari konstanta. Bentar ya. Pas sudah terlihat. Sekarang ini layar saya adalah Chrome. Terlihat atau masih PowerPoint? Halo, apa masih PowerPoint? Masih. Masih Kak.
Oh, masih PowerPoint. Apa ya? Belum. Udah itu apa? Prom. Oke. Kita akan cari nilai muatan elektron. Oh, ini langsung ada. Nilai muatan elektron. Ini. Elektron mempunyai muatan listrik sebesar negatif 1,602. Negatif karena dia muatannya negatif. Tapi karena kita cari jumlah muatan, ya kita positif. Masa jumlah negatif sih? Itu bukan jumlah, tapi kurang. Dia sebuah konstanta, teman-teman. Seperti gravitasi, itu dia kan konstanta juga. Kalau mau dihitung, bisa sih, tapi tidak. Bahkan biasanya di soal pun kita tidak perlu menghafal, karena di soal biasanya ada dengan E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Seperti itu. Jadi itu, dari mana nilai E. Ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Baik, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Halo Zaki? Zaki? Bisa bantu baca soalnya? Oke. Silakan. Buah kawat penghantar memiliki panjang L dan luas penampang A dan memiliki hambatan sebesar 120 ohm. Jika kawat dengan bahan yang sama memiliki panjang 2L dan luas penampang 3A, tentukan hambatan kawat kedua ini. Kita mempunyai beberapa istilah. Pertama, panjang sebesar L. Yang kedua, luas penampang sebesar A. Yang ketiga, hambatan 120 ohm. Nah, ya udah sih, udah itu aja. Gak kemana. Terus kita juga punya data lain. Dengan bahan yang sama memiliki panjang L dan luas penampang 3A. Kita kembali lagi pada bagian yang tidak saya jelaskan lagi. Ada rumus R sama dengan Rho. Ini bacanya Rho, teman-teman. Rho. R besar, hambatan, sama dengan Rho. Rho adalah massa jenis. L adalah panjang. Dan A adalah luas. R adalah hambatan. Hambatan dia dari bahasa Inggrisnya hambat kan resist. Resisting, menghambat, menolak, resistansi. Jadi resistansi. R itu dari resistansi, hambatan. Kalau Rho dia dari Yunani, huruf Yunani. L itu length, panjang juga. Bukan juga sih, panjang saja. Dan A adalah luas. Adalah A area. Area kan luasan. Kita punya rumus. R sama dengan Rho dikali L per A. Kita tulis saja dulu. R sama dengan Rho tadi L bagi dengan A. Maka bisa saya ubah kalau ingin mencari O, mencari Rho kan berarti A-nya kita naikkan ke sebelah sini. Terus L-nya kita turunkan. Jadi Rho atau massa jenis kawat sama dengan R dikali A dibagi L. Ini kan ceritanya ada dua kawat.
Yang satu dia lebih pendek. Yang satu dia lebih pendek dan diameternya kecil. Jadi yang dimaksud ini kan sebuah kawat ya teman-teman. Kawat kan dia pasti punya panjang. Panjangnya itu adalah L. Dan juga luas penampang. Maksudnya luas penampang itu seperti ini teman-teman. Kalau kawat kan dia bentuknya silinder. Kita potong. Terus kita lihat. Kita lihat dari atas. Dari sisi ini kan kawat yang silinder itu bentuknya adalah lingkaran kalau dari yang saya lihat ini. Kalau yang dari saya lihat. Maka luas penampangnya adalah luas penampang lingkaran. Jadi kalau kawat pertama panjangnya L, luas penampangnya A, kawat kedua panjangnya 2L, berarti panjangnya 2 kali lipat semula, dan juga luas penampangnya atau luas lingkarannya itu 3 kali semula. Kita masukin saja. Rho sama dengan berarti R-nya 120, A-nya adalah tetap A, L-nya tetap L. Maka ini saya beri nama Rho, ya Rho saja sih, Rho saja. Selanjutnya kita ingin mencari R, karena di sini kan tentukan hambatan. Dari rumus yang ini, maka sini R-nya ada Rho, sekarang L-nya menjadi 2L, dan luasnya menjadi 3A. Tadi kita sudah temukan nilai dari Rho-nya. Maka kita masukkan Rho-nya adalah 120 A per L dikali 2L per 3A. Maka ada L di atas, ada L di bawah, bisa kita coret. Ada A di atas, ada A di bawah, bisa kita coret. 120, 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 dapat 4. Jadi kalau ini ada 0 berarti jadinya 40. 40 dikali 2 kita dapat 80 ohm. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan teman-teman sampai sini? Jadi hambatan kawat kedua sekarang adalah 20 ohm. 80 ohm. Gimana? Aman? Aman teman-teman? Aman. Wow, aman. Terima kasih Ilham. Oke, terima kasih juga Lukman. Tadi mau on mic juga. Kita lanjut. Sekarang kita akan mengkonversikan satuan. Jadi teman-teman, selain kilo, biasanya kan pasangannya meter ya. Kilometer, hektometer, apalagi dekameter. Habis itu apa ya? Dekameter, kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Jadi ada 7 kan. Itu kan adalah besaran-besaran yang lazim teman ingat. Biasanya menghafalnya bukan menghafal sih, memahaminya juga dalam bentuk anak tangga. Kilometer. Meternya itu bisa diganti ya, nggak harus meter.
Hektometer. DK, DAM ya? DAM atau DM? Halo? Nanti kalau saya salah, benarkan ya? Terus ini adalah meter. Terus desimeter. Sentimeter. Milimeter. Hanya 2. Jarak antara sini ke sini kalau turun dia dikali 10. Kalau naik dia dibagi 10. Sama semua kan? Terus di sini kok ada kalau C kan kita tahu bahwa C adalah kolom. Berarti kalau di sini kita masukkan C maka kilo kolom, hekto kolom, deka kolom, desi kolom, senti kolom dan mili kolom. Bolong. Ya. Terus maksudnya tanda ini apa teman-teman? Tanda N juga apakah ini harusnya M terus dia typo atau apa bagaimana? Menurut teman-teman bagaimana? Kurang tahu. Oke, terima kasih Lukman. Kalau Zaki, wah Zaki ini sepertinya udah siap-siap ini. Biasanya kan buka buku Zaki. Silakan Zaki. Kurang tahu, Kak. Oke, terima kasih. Kurang tahu. Kita akan cari tahu bersama-sama. Jadi teman-teman, dalam Sama Kak, kurang tahu kelistrikan. juga Kak. Oke, terima kasih Ilham. Terima kasih teman-teman juga. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi, ada fisika besar dan fisika kecil. Fisika besar itu adalah yang mempelajari seperti planet, matahari, galaksi, alam semesta, bumi, itu kan fisika besar. Jadi besarannya itu besar-besar seperti misalnya jari-jari bumi 6.000 km atau mungkin suatu benda menempuh jarak 1.000 meter. Itu kan memang besaran-besaran yang besar. Tapi ada namanya cabang fisika kecil, teman-teman. Fisika kecil. Sebenarnya bukan nama resminya, bukan fisika kecil, tapi ya secara kasar bisa kita sebutkan fisika besar dan fisika kecil. Kalau fisika kecil itu dia mempelajari apa? Dia mempelajari atom, dia mempelajari proton, elektron, neutron, dan itu kecil. Kan ya teman-teman tahu sendiri kan bahwa tubuh kita itu pertama kita adalah sebuah individu. Jadi kita adalah sebuah individu. Sebagai individu saya tentu punya organ. Misalnya organ tangan. Organ tangan dia terbentuk dari apa? Terbentuk dari jaringan tangan. Oke. Kita sampai pada jaringan tangan. Sekarang jaringan tangan terbentuk dari apa? Dari sel tangan, sel yang ada di tangan. Sel terbentuk nanti dari ada mitokondria, ada dan lain sebagainya yang saya tidak hafal. Dan nanti dari sel-sel itu pun masih bisa dipecah menjadi molekul. Molekul nanti dipecah menjadi ya pokoknya sampai jadi atom. Jadi atom nanti masih dipecah lagi menjadi proton, elektron, nanti dipecah lagi. Itu masih bisa dipecah. Dan itu sangat kecil, teman-teman. Sangat kecil sekali. Sangat kecil. Dan kita akan lihat. Sebenarnya nanti kalau secara singkat bisa saya terangkan bahwa nanti di bawah milimeter ada lagi milimeter, mikrometer, nanometer, piko, nano, angstrom, terus femto. Jadi mikro, nano, mikro, nano, mikro, nano, piko, angstrom, dan femto. Seingat saya itu. Jadi dan itu nanti loncatnya sekitar 33, kecuali dari angstrom itu dia loncatnya tidak 3 tapi 1. Daripada teman-teman agak bingung, bisa sebenarnya saya gambarkan cuma agak lama. Agak lama juga sih sebenarnya. Sudah terlihat?
besaran di bawah mili. Di bawah milimeter. Oke, ini saya rasa cukup sih. Bagaimana, apa sudah terlihat? Sudah. Udah, Pak. Jadi di atas kilo itu ada mega. Jadi dari kilo ke mega naiknya 10, bukan naik sih. Jadi jaraknya itu 10 pangkat 3. Jadi kalau misalnya kilo ke mega nanti dia dibagi 10 pangkat 3 atau dibagi 1000. Kalau dia dari hekto ke kilo itu kan cuma dibagi 10. Tapi kalau kilo ke mega dia dibagi 1000. Nanti mega ke giga dibagi 1000. Dari giga ke tera dia dibagi 1000. Bisa teman-teman lihat ini kan jaraknya kan dari dk ya. Kita mulai dari dk. Dari dk ke hekto kan dia 10 pangkatnya dikurangi 1. Ini 2 jadi pangkat 3. Tapi dari kilo ke mega dia dari 3 ke 6. Dari mega ke giga dari 6 ke 10. Jadi jaraknya 10 pangkat 3. Kan teman-teman juga sering dengar mega, megabyte, kilobyte, dari byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Jadi satuannya seperti ini teman-teman. 1 mega itu 1000 kilo. 1 tera dia 1000 giga. 1 giga dia 1000 mega. 1 mega dia 1000 kilo. Kalau 1 tera berarti dia 1 miliar kilo. Jadi itu besaran-besaran yang besar. Besaran-besaran yang besar. Besaran yang besar. Kalau kita tinjau, kalau kita lihat di bawah milimeter, di bawah mili, bukan meter, pokoknya mili saja. Mili dia disimbolkan dengan M. Dari mili ke, itu bacanya mikro. Jadi itu simbol dari mu. Bacanya mu sebenarnya, simbolnya, nama simbolnya adalah mu. Yang seperti U tapi depannya ada kakinya. Itu dibaca mikro. Dari mili ke mikro itu adalah 10 pangkat 3. Dari mikro ke nano, N itu untuk nano, itu adalah 10 pangkat 3. Jadi itu adalah pengetahuan yang cukup untuk kita gunakan dalam mengerjakan perintah soal tadi. Berarti ini kita tahu bahwa kita bisa lagi di sini. Kolom, desi kolom, senti kolom, WCC, mili kolom, terus mikro kolom, dan ada nano kolom. Ini ke sini 10 pangkat 3. Ini ke sini 10 pangkat 3. Ini desi kolom ya tadi. Desi kolom. Kalau mikro ke kolom, berarti naik ke sini. Sebentar, saya pakai yang kelihatan. Dari sini naik ke sini, berarti dibagi 1000. Dari sini ke sini dibagi 1000. Dari mili ke kolom dia juga dibagi 1000. Berarti 1000 dibagi 1000 dibagi 1000. Kita dapat 10 pangkat. Ini 5 dikali. Kali 10 pangkat negatif 9.
Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Atau saya agak membingungkan bicaranya? Oke, belum ada. Jadi secara singkat, kolom ke mili. Teman-teman bayangkan dari meter ke milimeter. Itu kan dia turunnya sampai 1000 ya. Sampai 1000. Berarti 10 pangkat 3. Dari mili ke mikro adalah 10 pangkat 3 lagi. Jadinya 10 pangkat 6. Dari mikro ke nano adalah 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 9. Kalau dibalik dari, tadi kan kita misalkan bawa dari kolom ke nano. Bawa kolom ke nano dia dikali 10 pangkat 9. Berarti kalau dari nano ke kolom dia dibagi 10 pangkat 9. Jadinya 5 dibagi 10 pangkat 9. Jadinya 5 dikali 10 pangkat negatif 9. Selanjutnya adalah dari mili ke kolom. Ini seperti dari milimeter ke meter. Berarti dibagi 1000. Tinggal 0,1. Kalau dari nano ke kolom. Nano ke kolom. Oh bukan, ini yang sebelumnya ini. Sebelumnya adalah 6. Kalau dari ini kan 5 kali 10 pangkat 3 kan 5000 dikali 10 pangkat negatif 9. Karena dikali maka pangkatnya ditambah. 5 kali 10 pangkat negatif 6. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Kak. Oke, siap. Yang lain? Tidak. Sama. Baik. Kita sekarang ada 3 hambatan. R1, R2, dan R3. Sekarang kita akan mencari hambatan pengganti. Misalnya saya rangkai dengan bentuk seri dulu. Ini R1. R3. Maka rangkaian yang saya buat ini itu dia bisa kita ganti dengan sebuah rangkaian yang punya satu hambatan. Namanya RS misalnya. Jadi ini rangkaian seri ini R1, R2, dan R3 itu kita bisa rubah, bisa kita ganti dengan hambatan lain namanya RS. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana cara menentukan RS? Kita lihat dulu. Ini rangkaian apa teman-teman? Seri. Seri, tepat sekali. Maka kita lihat aturan pada seri, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Ya, kita terapkan saja. Berarti RS sama dengan tambah R2 tambah S ya. R3. Lima ditambah 10, 15. 15 tambah 30, 30. Betul. Ya enggak? 30. Jadi rangkaian seri ini yang isinya 3 hambatan bisa kita ubah menjadi sebuah rangkaian yang
nilainya sebuah rangkaian lain dengan hambatan 30 ohm. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, belum ada. Sekarang kita misalkan. Oke, tidak ada. Terima kasih, Ilham. Kak. Ini dia adalah R1, Ya. ini R2, dan R3. Sama, jadi rangkaian kita ini bisa kita sederhanakan dengan mengganti hambatan, 3 hambatan itu menjadi sebuah hambatan saja. Misalnya hambatannya kita beri nama RP. RP itu bukan rupiah, tapi R resistensi dari paralel. Dari aturan paralel, kita lihat seper R sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah dengan seper R3. Kita aplikasikan. Seper R1. Bukan. P. Seper R1. R1 berapa teman-teman? 5, 5. R2? 10, 10. R3? 15. 15. Kalau ditambahkan, kita ubah yang bawah jadi berapa teman-teman? 30. 30 bisa. Yang pembaginya 5, berarti dia jadi 6. Jadi 6. Yang pembaginya 10, dia jadi 3. Yang pembaginya 15, dia jadi 2. Maka, aduh ini enggak muat. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 2, 11. Iya enggak? Atau saya salah? Benar. Oke, benar ya. 30. 11 per 30. Tapi ini adalah seper, teman-teman. Seper RP. Berarti kalau RP-nya sama dengan dibalik. Jadi 30 per 11. Bagaimana, Pak? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke, baik, Ilham. Yang lain? Sama. Sama. Baik, saya rasa cukup itu dulu karena tidak ada yang bertanya dan juga sudah pukul 4 lebih 56 menit. Untuk hari ini, pertemuan kali ini itu dulu. Mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.